Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Saputra, NPM D1A01924. Di sini akan menjelaskan tentang intervensi sosial untuk menyelesaikan tugas UTS, ujian tengah semester, mata kuliah intervensi kelompok. 1. Definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial dan hubungannya dengan keilmuan KS. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial kelompok sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai. Hubungannya dengan keilmuan kesejahteraan sosial adalah untuk mengatasi keberfungsian sosial, di mana pekerja sosial saat menyelesaikan masalah, mereka menggunakan sistem intervensi sosial. Nomor 2 adalah jenis-jenis intervensi sosial. Adapun dalam pelaksanaannya dalam dunia pekerja sosial, intervensi dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu intervensi mikro, intervensi meso, dan intervensi makro. Level pertama, intervensi mikro, adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dan keluarga. Level kedua, yaitu intervensi meso. Dalam hal ini, keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok dan organisasi. Dan level ketiga adalah intervensi makro, adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat dan lingkungannya atau sistem sosialnya. Nomor 3, jelaskan sejarah perkembangan keilmuan group work. Group work mulai dikenal dan dipraktekkan sejak pada pertengahan tahun 1930 pada seorang pasien yang mengalami sakit mental. Karena hal itu, pada tahun 1950, group work masih diterapkan pada kesehatan mental. Sedangkan pada pertengahan tahun 1950, group work mulai menangani masalah anak dan remaja. Hingga pada saat sekarang ini, group work digunakan pada intervensi kelompok. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok beserta contohnya. Berdasarkan struktur, yang pertama adalah kelompok formal, yaitu kelompok yang dibentuk melalui prosedur yang resmi, seperti organisasi kemahasiswaan. Kelompok kedua, kelompok informal, yaitu kelompok yang pembentukannya tidak melalui prosedur yang resmi, contohnya seperti kelompok pengajian di masjid. Berdasarkan fungsi, yang pertama adalah kelompok tugas, yaitu kelompok yang melaksanakan tugas-tugas seperti kelompok belajar. Yang kedua adalah kelompok sosial, yaitu kelompok yang fungsi utamanya mencapai kesejahteraan sosial seperti keluarga. Berdasarkan pola interaksi, yang pertama adalah kelompok interaksi, yang kedua adalah kelompok koaksi, dan yang terakhir adalah kelompok kointeraksi. 5. Jelaskan tentang dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika penting dikarenakan alasan individu tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat. Individu tidak dapat bekerja sendiri, dan masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat berjalan dengan sangat efektif. Dan yang terakhir adalah jelaskan metode dalam intervensi kelompok dan contohnya. Yang pertama adalah FGD atau Focus Group Discussion. Adalah diskusi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas suatu permasalahan agar mendapatkan solusi. Contohnya, bagaimana menyikapi teman yang mengalami pergaulan bebas. Yang kedua adalah SG atau Self Help Group. Adalah kelompok yang memiliki permasalahan yang sama, bertujuan untuk perbaikan diri dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi. Contohnya seperti kelompok kerja dengan stres kerja. Dan yang ketiga adalah konseling kelompok, adalah upaya pembimbing dalam memecahkan masalah. Contohnya seperti kelompok siswa yang sering menyontek.
Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.